Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Zura Vanessa Lerkedingkian dengan NIM 2310521053. Saya akan menjelaskan rancangan acak lengkap yaitu RAL. Di konsentrasinya di sini ada 5 dari H0 sampai H5 dan perulangannya ada 4 dan saya akan mencoba menghitung jumlah perulangan yang pertama dengan rumusnya sama dengan sum kurung buka dan kita blok dari sini sampai sini dan pencet enter. Jadi kita mendapatkan jumlahnya 24 ya. Begitupun selanjutnya dengan perulangan 2, 3, dan 4 juga sama cara menghitungnya. Dan selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari konsentrasi H0-nya. Caranya sama dengan sum kurung buka, lalu kita blok dari yang pertama sampai yang keempat. Lalu enter. Kemudian kita dapat hasilnya yaitu 16. Sama seperti tadi, dihitung sama caranya. Kalau yang dari sini, dari bagian H1 sampai dari perulangan yang keempat. Baru kita akan mencari reratanya. Nah, saat kita mencari rerata, rumusnya akan berbeda yaitu sama dengan average kurung buka dan kita akan blok dia dari yang pertama sampai yang keempat ini dan enter. Selanjutnya juga sama ya, dan kalau menghitung rata itu harus pakai average. Dan selanjutnya kita akan menghitung jumlahnya. Setiap kali menghitung jumlah, rumusnya pasti selalu menggunakan sum. Untuk K, blok, lalu enter. Kita mendapatkan jumlahnya 94. Selanjutnya kita menghitung jumlah ratanya. Rumusnya sama dengan average kurung buka. Nah, sekarang kita akan mengebloknya dari konsentrasi H0 di perulangan 1 sampai perulangan 4 di H5. Dan kita pencet enter. Lalu kita mendapat hasilnya ini. Dan selanjutnya kita akan menghitung FK-nya. Nah, jadi kita masukin datanya semua sesuai dengan rumusnya. Dari sini ini 94, ini Y-nya 94. Selanjutnya kita masukkan semua rumusnya dan kita jumlahkan semuanya. Lalu kita masuk ke DB perlakuan. Jadi rumusnya itu T dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. DB galatnya T dalam kurung R dikurang 1 sama dengan 6, 4 dikurang 1 sama dengan 18. Lalu DB totalnya T dikali R dikurang 1 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 23. Lalu ini KTP-nya, masukin datanya ya dari ini, masukkan sesuai dengan rumusnya, lalu dapatkan jumlahnya, kemudian kita masuk ke tabel sumber keragaman. Nah, di sini kita masukkan juga semua yang udah hasil-hasil yang kita dapatkan ini seperti ini. DB pelakuannya dapat 5 dan DB galatnya dapat 18, lalu totalnya 23. Sama kan? Selanjutnya masukkan hasil-hasil dari yang di atas itu. Selanjutnya, setelah memasukkan semua data ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu F itu lebih kecil dari F tabel. Ini menunjukkan bahwa penambahan glukosa tidak berpengaruh terhadap jumlah spora.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan acak kelompok, yaitu RAK. Jadi di sini ada 4 perlakuan dan 4 perulangan. Saya akan menghitung nih perulangannya, jumlah perulangannya. Sama dengan sum kurung buka tabel enter. Selanjutnya sama dengan sum kurung buka blok enter. Selanjutnya sama dengan average kurung buka blok enter. Lalu jumlah dari total perlakuannya sama dengan sum kurung buka blok enter. Lalu syaratannya tidak usah menghitung rata. Selanjutnya data dari sini kita masukkan di FK sesuai dengan rumusnya. Lalu kita hitung jumlahnya dan mendapatkan hasilnya. Dan ini ada perlakuan juga sama seperti yang di atas tadi, rumusnya pun sama. Ini angkanya berbeda. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA. Jadi ini semua hasil yang kita dapatkan dari hitungan ini sini kita masukkan pada tabel ANOVA ini. Selanjutnya kita simpulkan bahwa F itu perlakuannya lebih besar dari F tabel. Sementara itu F hitung kelompok lebih kecil dari F tabel. Maka penambahan selulosa kayu pada bahan baku memiliki pengaruh terhadap kualitas kertas, sementara pada kelompok tidak berpengaruh. Selanjutnya ada uji BNT, yaitu ini rumus saya, BNT dalam kurung A sama dengan T tabel dalam kurung A per 2, dB galat dikali 5D. Baru kita masukkan angkanya sesuai rumus, yaitu ini 0,05-nya dapat dari sini. Masukkan ke sini. Kemudian T tabel, masukkan ini sesuai dengan rumusnya. Lalu kita hitung hasilnya. Jadi begini ya, dapat hasilnya 3,0786. Kemudian ini adalah notasinya. Notasi H2, H4, H0, H3, dan H1. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun data-data yang saya buat. Mohon dimaklumin, karena saya juga masih baru belajar. Sekian dari saya. Terima kasih.